Jadi dokter, menurut dokter sih definisi cantik itu apa ya? Karena cantik itu Mbak, menurut Putri juga nggak harus putih, nggak harus Iya, tinggi, iya. nggak harus kurus, tapi harus perempuan. Skincare atau make up? Nah, ini kalau disuruh milih dokter milih yang mana dokter? Saya beauty is pain. Ini setuju nggak sama ungkapan itu? Beauty is pain. Aku setuju. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Dr. Sela, dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Wow, hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat menginspirasi sekali. Beliau adalah Dr. Putri Mentari Sitanggang. Beliau adalah Putri Indonesia runner up 5 ya dokter ya? Ya dokter ya? 2017 dokter? Iya, tahun 2017. Iya, gimana kabarnya hari ini dokter? Puji Tuhan, kabarnya baik. Mbak Sela baik. Baik juga, alhamdulillah. Jadi terima kasih ya dokter ya, udah mau datang nih, ada kesempatan untuk hadir di podcast ini. Sama-sama, suatu kesempatan yang luar biasa juga boleh hadir di podcast hari ini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat juga untuk yang mendengarkan dokter ya. Amin. Jadi dokter nih, hari ini kita bakal bincang-bincang santai nih dokter ya, tentang tampil cantik dan menawan tanpa harus panik nih dokter. Oke. Jadi dokter, menurut dokter sih definisi cantik itu apa ya? Definisi cantik. Kalau menurut aku pribadi sih, cantik itu adalah sebuah anugerah. Jadi semua perempuan yang lahir pasti sudah dikasih anugerah sama Tuhan adalah sebuah kecantikan. Gitu loh. Dan yang kecantikan itu memang perlu kita yakini dan kita sadari bahwasanya memang kita punya keunikan tersebut masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang cantik itu relatif, ya itu memang balik ke minatnya seseorang, beda-beda gitu loh. Karena kan ketertarikan setiap orang juga punya nilainya sendiri gitu. Cantik menurut dia belum tentu cantik menurut yang kita lain. Benar, tapi yang perlu kita yakini sebagai perempuan adalah kita sudah punya nilai cantik itu dari awal. Karena cantik itu Mbak, menurut Putri juga nggak harus putih, nggak harus tinggi, nggak harus kurus, tapi harus perempuan. itu syarat mutlak. Itu syarat mutlak. Jadi jangan ngaku-ngaku cantik ya, yang lain-lainnya hanya perempuan loh yang punya. Hanya perempuan yang punya cantik itu ya. Benar. Dokter ya. Jadi setiap individu itu unik dengan kecantikannya masing-masing gitu ya dokter ya. Jadi dokter, ini misal disuruh milih nih, skincare atau make up. Nah, ini kalau disuruh milih dokter milih yang mana dokter? Skincare atau makeup? Iya, ini dua hal yang paling berkaitan dengan kehidupan perempuan ya. Iya, ya susah banget untuk milih yes. ini. Tapi kalau aku disuruh pilih sih aku memilihnya skincare. Skincare ya. Yes. Karena skincare itu sifatnya kan merawat. Dia yang kayak ibaratnya menjaga kulit kita, memperbaiki keadaan yang sudah rusak. Sementara makeup itu kan sifatnya koreksi. Nah, jadi ya memang masing-masing ada fungsi utamanya. Tapi kalau Putri sendiri sih memang lebih prefernya ke skincare gitu. Memang nggak juga menyampingkan make up gitu benar. ya. Nggak menyampingkan make up juga, butuh juga gitu. Tapi kalau misalnya dari awal kulit kita sudah kita jaga, sudah kita rawat dengan baik, dengan make up kita terbantu untuk bisa menyempurnakan tampilan kita menjadi lebih baik gitu loh. Jadi lebih penting dasarnya dulu nih ya dokter ya. Iya benar. Jadi dokter, ini bicara tadi tentang skincare, sekarang tentang penampilan nih dokter. Menurut dokter, kalau brand atau pakaian itu ada pengaruh nggak membuat seseorang itu lebih cantik gitu? Brand berpengaruh ke kecantikan. Oke, ini juga sebenarnya menjadi hal yang perlu dibahas sih seharusnya, karena kan akhir-akhir ini banyak juga orang yang terlalu terpaku dengan adanya brand, sehingga memaksakan diri untuk bisa dibilang lebih cantik, dibilang ya dipuji lah istilahnya. Lebih menawan atau gimana ya? Sebenarnya sih kalau saya pribadi nggak terlalu yang gimana-gimana sih sama brand. Putri sendiri orang yang paling cuek sama yang namanya brand. Bahkan kadang kalau orang-orang bahas-bahas mengenai brand nih, Putri juga kadang kurang paham gitu karena nggak mengikuti tren sampai segitunya. Yang Putri rasa Putri pakai nyaman dan cocok,
itulah yang membuat Putri menjadi merasa lebih keluar aja auranya gitu loh, jadi merasa lebih cantik. Justru kalau misalnya kayak dipaksakan, Iya, dipaksakan. Belum tentu Yang kita bisa penting ada merasa brandnya nyaman. gitu misalnya. Iya, jadi aku sedikit sharing waktu dulu misalnya aku dulu sempat ikut kompetisi, pasti kan ada beberapa pihak sponsor yang menawarkan Iya, benar-benar. untuk dipakai produknya, untuk dibawa pada saat berkompetisi gitu kan. Ada memang beberapa sponsor yang memang wajib dipakai gitu, sifatnya wajib banget dipakai. Jadi memang tampilannya bagus gitu kan, tapi pada saat mengenakannya kok aku rasanya kayak kurang nyaman ya gitu. Nah jadi dari rasa kurang nyaman itu kayaknya jadi mau senyum juga agak sedikit sulit, fokusnya udah lain, kepikirannya udah kayak aduh ini dengan pakai pakaian ini badanku jadi kelihatan lebih lebar nggak ya, jadi kayak gini ya, terlalu padat nggak ya, jadi gitu-gitu. Jadi mikirnya yang lain gitu, kita nggak bisa nampilin diri kita apa adanya, dan jadinya aura positif kita juga nggak keluar, kurang all out gitu ya. Dan yang satu lagi harus diingat sih, mau sebranded apapun barangnya gitu kan, kita nggak bisa beli kelasnya gitu loh. Kalau memang nggak cocok ya nggak cocok, aja gitu. Iya, jangan sampai ini ya jadi panic buying gitu. Jadi semua dibeli, brand ini saya nggak ada, teman saya ada saya beli gitu. Padahal intinya kenyamanan mungkin ya, nyaman dan kenal sama diri sendiri gitu. Iya, itu benar. Jadi memang harus belum tentu yang Dokter Putri pakai cocok sama saya nih misalnya. Iya, benar. Siapa tahu lebih cantik di Mbak kan, kalau dari aku kayaknya gimana ya? Mikir-mikir dulu jadi. Benar. Jadi dokter, ini ada satu lagi nih, istilah katanya beauty is pain. Ini setuju nggak sama ungkapan itu? Beauty is pain. Aku setuju. Setuju? Ini coba definisikan, ini saya menarik nih. Kenapa setuju dengan beauty is pain? Ya, karena kalau orang mungkin ada yang menganggap beauty is pain itu berkaitan dengan misalnya perubahan tubuh yang signifikan yang memaksakan, misalnya seperti operasi gitu kan. Biasa kan orang langsung mikirnya ke arah sana. Situ ya. Yes, benar. Kenapa aku setuju? Karena pada saat aku berkompetisi di beberapa waktu lalu, memang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik itu kan pasti butuh yang namanya pengorbanan, ya. Kita mau misalnya terlihat, kayaknya aku kurang, kan kita yang tahu kurangnya tubuh kita. Aku kayaknya lengan aku gede deh gitu kan, atau misalnya pipi aku cabi deh gitu kan. Ya kita yang pilih misalnya, ya udah. Dengan olahraga yang misalnya ada kan olahraga yang khusus untuk part-part tertentu, ada yang khusus untuk ngecilin lengan, ada yang khusus untuk kencangin paha gitu, kencangin perut. Jadi kayak emang nggak capek kayak gitu, emang nggak sakit? Capek, sakit gitu kan. Itu juga bentuk dari sakit gitu ya, bener-bener. Habis olahraga pegel-pegel ya kan, habis pegel-pegel udah nggak mau olahraga lagi. Jangan dong. Jangan. Harus dilanjutin. Iya gitu. Nah itu yang dibilang kayak beauty is pain, ya iya memang harus ada pengorbanan gitu kan. Terus kalau misalnya untuk merawat diri, pasti kan kita ada butuh perlengkapan itu yang kayak gini gitu. Taulah perempuan ya kan, balik kayak ke skincare tadi gitu kan. Ada yang lebih mengandalkan yang natural dan segala macam gitu kan. Ya nggak masalah, semuanya balik ke pilihan masing-masing ya. Gitu. Iya, jadi yang banyak orang bilang ya udah deh cantik apa adanya, kamu lebih baik cantik natural. Nggak ada itu. Kalau misalnya nggak ada niat untuk perbaiki diri, ya nggak juga tercapai gitu loh. Jangan nanti ketika kita terlalu terpaku dengan pemikiran kita cantik apa adanya, itu malah nanti membuat kita juga jadi males ngerawat diri gitu. Jadi pinter kita menyikapi aja, ambil sisi positifnya dari sebuah kalimat tersebut. Dan jangan nanti pada saat kita melihat orang lain tampilannya mungkin kita rasa lebih baik daripada kita sendiri yang jadi insecure, padahal bener. Kesalahannya pada diri kita sendiri ya, karena kita malas ngerawat diri gitu loh. Itu nggak hanya terpaku untuk perempuan aja sih, laki-laki juga kalau malas ngerawat diri pasti dia juga
merasa ada yang kurang sama dia. Iya, semua manusia seperti itu. Pasti kan semua manusia merasakan ingin menjadi lebih baik gitu loh. Bahkan ketika dia keadaannya sudah lebih baik pun masih merasa kurang. Iya, gitu kan. Jadi nggak ada yang salah sih dengan kalimat itu menurut beauty Putri. pain itu ya. Yes. Lebih kepada beauty itu adalah hasil dari usaha sendiri juga. Ya. Gitu. Jadi kalau saya mau bingung mau nanya apa lagi nih, banyak sekali yang mau saya tanyakan. Tanya aja tapi jangan sulit-sulit ya, nanti kayak ujian nasional jatuhnya. Jadi ini kan santai aja nih, tapi emang apa ya, wanita terkadang lupa akan hal-hal seperti ini. Mungkin kayak tadi saya bilang, mereka lebih memilih nggak harus cantik, nggak harus makeup, nggak harus apa adanya. Itu kan jadi ada juga timbul nih jadinya cantik lahir dan batin kata dia. Jadi sebenarnya kalau menurut Dokter Putri, cantik lahir dan batin itu yang gimana ya? Cantik lahir dan batin itu seperti kayak cantik satu paket gitu ya. Makanya. Jadi ya kalau cantik balik kayak pertanyaan yang tadi sebelumnya gitu, memang kita harus meyakinkan diri bahwa kita cantik dan jangan lupa perawatan dan segala macam. Ya itu penampilan secara fisik artinya ya. Benar-benar lahiriah itu ya benar. Tapi kalau misalnya secara batin ya berarti kan itu balik ada hal yang lain gitu loh, kecantikan yang lain. Baik dari tutur kata kita, perbuatan, tingkah laku, pemikiran kita, itu semua akan berpengaruh juga loh kepada penampilan beauty mungkin ya gitu. Kalau misalnya kita terlihat yang kayak cantik gitu, tapi setelah itu orang ngobrol sama kita rasanya nggak nyaman, terus sikapnya nyebelin gitu kan, malah bikin dongkol, jadinya malesin gitu. Bener. Jadi ya cantik lahir batin itu menurut Putri ya itu satu paket itu semua. Jadi nggak hanya secara fisik tapi secara tutur, perilaku, perkataan, pemikiran semuanya juga baik. Itu satu paket lengkap gitu ya. Jadi ini saya mau nanya nih out of context sedikit nih kan. Yes. Karena banyak sekali memang fenomenanya di luar, kita ini sudah merasa cukup cantik. Cukup cantik lahir dan batin, tapi mungkin ini memang out of context nih. Hubungan kita sama pasangan ini. Tetap aja ada yang diselingkuhi. Tetap aja ada yang dicuekin, tetap ini bukan curhat kan ya? Bukan. Oh iya. Jadi kalau kan ini banyak di drama sekarang lagi, tahun lalu itu ada drama Korea yang The World of Merit gitu. Kemudian ada juga dari Indonesia layangan putus gitu kan. Padahal kan yang buat hipertensi semua ya Mbak ya. Padahal kan gini, kita mikirnya ini istrinya ceweknya udah cantik nih, udah menawan lahir dan batin nih kalau menurut saya. Jadi tapi kok ada ya gitu, tetap ada yang diselingkuhi, ada yang dihianati. Ini sedikit nih mau tanya pendapat Dokter Putri nih gimana? Aduh jadi agak panas ya situasinya. Mungkin apa keinget sama episode filmnya? Berarti ngikuti juga ya Dokter? Ngikutin ya. Aduh sebenarnya serem sih tapi gini. Kalau menurut Putri sendiri sih, kita udah ngerasa cantik itu bagus. Kita sudah ngerasa kita sudah melakukan yang terbaik. Baik itu kita juga sudah merawat diri kita, kemudian juga kita sudah pancarkan sesuatu yang bagus gitu ya, dari perilaku, sikap kita juga sudah baik. Yang perlu diperhatikan juga adalah cara kita komunikasi dengan pasangan kita. Ya terutama ya. Yes, benar. Percuma juga kita cantik kalau misalnya kayak kuntilanak. Males, kita cerewet banget, dia males, jadi nggak nyaman gitu loh. Karena kan nggak hanya serta merta kecantikan fisik semata gitu, tapi kalau misalnya dia nggak nyaman, ya pasti itu akan menjadi suatu penilaian gitu loh kan. Terus karena memang nggak hanya kecantikan aja sih yang buat pria menatap gitu, tapi juga kenyamanan itu yang membuat menetap gitu katanya kan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa semuanya udah kita kasihkan yang terbaik, yang perlu kita ingat juga adalah
berarti dia yang memang nggak layak aja gitu loh untuk mendapatkan apa yang dari dalam diri kita. Ya dia nggak layak dapat kesetiaan kita, dia nggak layak dapat kecantikan kita juga. Ya udah itu jangan dipertahankan juga ya itu ya itu salahnya Allah gitu kan. Sia-siain semua yang udah ada gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Sayangin diri sendiri juga. Jangan lupa self love juga ya artinya ya. Jangan juga terlalu terpaku gitu, tergantung sama. Kalau memang toksik ya toksik aja gitu ya udah. Gitu. Oke. Jadi menarik sekali ini saya mau nanya nih sedikit perasaan dokter ketika sampai bisa mengikuti kontes kecantikan. Karena kan itu mimpi semua orang kayaknya. Semua wanita Indonesia dominannya gitu pingin tuh ada mimpinya ikut kontes kecantikan. Gimana perasaan Dokter Putri sendiri? Oke. Memang untuk mengikuti ajang kecantikan pada saat itu yang Putri paling minati adalah Putri Indonesia. Itu dari SMA setiap nonton pemilihannya di televisi, Putri bermimpi bahwasanya suatu saat nanti aku yang berdiri di panggung itu gitu. Dan memang udah diniatin. Jadi dari zaman sekolah dulu sering ikut kompetisi, tapi kompetisinya memang agak lain jalur sih. Bukan yang fokus ke kecantikan. Ada yang lomba paduan suara lah, ikut-ikut aja gitu. Sebenarnya lebih pada mengasah keberanian mental gitu. Dan mengasah potensi diri juga ya. Iya gitu. Ya udah ikutin berbagai macam lomba, terus teman-teman juga ikut merekomendasikan gitu kan, coba aja. Jadi waktu di sekolah dulu pernah ada ikut lomba gitu. Ya puji Tuhan menang. Terus pernah sempat mewakili ke tingkat yang nasional juga. Jadi kayak ajang-ajang ambasador, Raja Ratu dan segala macam gitu. Nah pada saat mau masuk ke yang lomba yang satu ini nih, masih tetap ada rasa tidak percaya dirinya. Iya, ya pasti ya, tetap ada ya. Gitu. Ada rasa tidak percaya diri, apalagi pada saat itu kan baru-baru awal mulai kuliah. Iya. Baru mau kuliah, apalagi masuk kedokteran ya katanya. Mahasiswa kedokteran. Nggak ada waktu segala macam. Kontes begitu, gimana? Sibuk. Terus pada saat itu kan Putri juga baru-baru aja pindah ke Medan gitu kan. Sebelumnya dari kota yang lain gitu. Jadi ada rasa minder pasti kayak aduh ini kan kota yang besar gitu loh. Pasti banyak perempuan yang lebih dibanding aku gitu. Banyak kompetitor lah gitu ya. Gitu. Jadi aku pelajarin lagi kalau misalnya aku kan mungkin kompetisi dari kota yang sebelumnya beda-beda tuh latar belakang orangnya gitu. Ya aku pelajarin lagi kalau yang di sini gimana. Jadi aku ikut ajang dari kampus pada saat itu. Ajang dari kampus ada brand ambassador kampus dari kampus aku sendiri aku ikutin dan pada saat itu aku menang di tahun 2014. Kemudian setelah di 2014 aku ikut yang tingkat kota. Jadi aku belajar dari tingkat yang kecil dulu, dari yang universitas, baru aku ikut yang tingkat kota. Tingkat kotanya kalau misalnya di Jakarta mungkin dikenalnya kayak Abang Noni ya. Kalau di Medan tuh Jakadara. Iya. Gitu. Jadi aku sempat ikut itu di bulan 10 tahun 2016. Masuk ke babak sampai ke final 10 besar dan puji Tuhan kalah. Ternyata kalah di situ, nggak rezeki. Tapi hal itu juga yang membuat aku semakin terpacu gitu loh. Jadi malah tambah menantang gitu ya. Tapi setidaknya kan aku dapat pelajaran tuh bahwasanya dari setiap lomba yang ini aku dapat pelajaran yang ini, yang itu gitu, beda-beda tentang budaya kota Medan segala macam kita pelajarin semua. Nah memberanikan diri di bulan 12-nya langsung ikutan. Jadi jaraknya cuma 2 bulan doang dari Jakadara. Ikut niat awalnya sih iseng-isengnya karena aku belajar dari pemenang yang dari Sumut pula tahun lalu. Dia kalah sekali, kemudian dia dicoba lagi tahun kemudian. Dan dia menang di tahun yang selanjutnya gitu loh. Jadi aku waktu itu berpikirannya juga mungkin jalan aku kurang lebih kayak gitu juga kali ya. Aku coba aja dulu yang ini iseng-iseng gitu. Nah aku coba iseng-iseng rupanya menang. Mewakili Sumatera Utara lah pada saat itu dan berangkat di tahun 2017. Ya
di 2017 wakil Sumut. Kemudian gak nyangka juga sih, karena menurut Putri ketemu dengan beberapa finalis. Waktu itu kita 36 perempuan ya, karena DKI waktu itu perwakilannya ada lebih dari satu. Lebih dari satu. Mereka itu semua cantik-cantik gitu kan, punya keunikan masing-masing. Balik lagi kayak yang tadi ada rasa insecure. Tapi sebenarnya hal yang seperti itu dibutuhkan juga supaya kita bisa menguasai diri. Karena kalau misalnya kita terlalu percaya diri juga pastinya nggak baik. Ya. Iya, kita jadi terlalu mungkin nggak bisa mengontrol diri kita, nggak bisa mengontrol emosi kita. Kita merasa kita segalanya dan itu berbahaya. Iya, benar-benar bisa jadi waham. Iya, makanya kita juga harus mempelajari kondisi di sekitar lingkungan kita. Kalau kita rasa, oh dia lebih menonjol di bagian yang ini, balik ke diri kita lagi. Kita menonjolnya di bagian yang mana? Oh, apa yang bisa saya tunjukkan? Iya, jadi kalau kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk menjadi diri sama dia. Seperti dia, gitu. Nggak akan bisa. Tapi apa yang menjadi kelebihan pada diri kita itu yang kita lihat dan itu yang kita asah. Gitu. Ya kalau misalnya kita ngerasa yang ada bagian dari diri kita ada yang kurang, ya boleh diperbaiki, tapi nggak usah dipaksa banget. Justru kelebihan kita yang harus kita lebih asah. Itu pada saat itu. Dan nggak nyangka juga ternyata bisa sampai ke tahap itu iya, bisa menjadi runner up 5 Putri Indonesia. Ya nggak apa-apa sih, cuman stop sampai di situ. Juga udah pencapaian yang luar biasa. Iya. It's a wonderful journey itu sampai ke tahap itu gitu ya. Gitu. Jadi ada nggak pesan yang mau disampaikan ini pada wanita-wanita yang mendengarkan untuk tetap percaya diri untuk tampil cantik gitu? Oke. Yang pertama pastinya untuk semua perempuan yang sedang mendengarkan podcast ini, percayalah bahwasanya kecantikan itu hanya milik kita, sudah pasti dan mutlak, anugerah yang sudah Tuhan kasih sejak kita lahir. Tinggal bagaimana kembali lagi kepada diri kita untuk bisa merawat apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita hari ini untuk menjadi lebih baik. Gitu loh. Nggak ada salahnya untuk merubah hal yang kita rasa buruk atau kita rasa stagnan untuk menjadi lebih baik. Memang cantik apa adanya itu perlu, tapi untuk upgrade diri menjadi lebih baik pastinya itu menjadikan nilai yang plus buat diri kita sendiri. Dan tetap aja percaya sama diri kita, sayangi diri kita, karena itu yang akan menonjolkan sisi aura positif kita. Setelah berbincang sih saya merasa cantik. Harus dong gitu, biar nggak sia-sia Mbak saya pulang dari sini. Iya benar. Gitu. Jadi ada aura positifnya yang mengalir gitu ya. Iya, dokter, saya transfer ya. Terima kasih sekali lagi nih saya ucapkan udah mau hadir ngobrol-ngobrol. Nanti ada lain kesempatan boleh ya dokter ya. Boleh lagi ke sini. Tinggal di calling. Ini ada Instagram nggak yang bisa kita ikuti dokter? Boleh, kalau misalnya teman-teman yang nonton podcast hari ini mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh langsung DM Putri by Instagram @tarotenggeng. Tarotenggeng, oke. Yes. Baiklah, mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi nanti pada podcast selanjutnya. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.